Karena gue percaya jatuh sekali itu manusiawi, jatuh kedua mungkin kita kilaf, kalau jatuh ketiga kali biasanya pelanggan tetap itu. Tetap. Lebih baik keberuntungan jangan diulang kalau waktu tidak di pihak kita sebenarnya. Karena gue tahu gue udah balapan sama waktu. Gue sudah tidak punya energinya lagi kalau harus menjalani konsekuensi dari tindakan bodoh gue lagi. Karena kan anak kecil belum pernah jadi orang dewasa, kita pernah jadi anak kecil. Bener. Kalau Ya. kita nggak mampu untuk berpikir sendiri, ya pantas Anda menderita terus. Hal basic aja Anda tidak bisa bersikap secara pada tempatnya gitu. Orang yang punya waktu untuk melihat konten yang tidak dia suka untuk tersinggung, biasanya tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Oke, selamat datang berjumpa kembali di PikTok Podcast bersama saya Adriano Giovanni. Dan episode kali ini ada yang ini super istimewa, tapi ini benar-benar buat saya suatu apresiasi karena seseorang yang mungkin Anda mengenalnya penuh kontroversi di masa tertentu. Tapi sekarang kok agak beda ya. Ada muncul di konten-konten edukasi. Wah, bagaimana public speaking. Jangan percaya motivator. Ini siapa sih? Udah melengah belum? Yes. Satu orang dengan dua nama. Coki Reza Pardede. Terima kasih Mas Selamat Adriano. datang Bang Terima kasih. Coki. Terima kasih juga sudah diundang. Sama-sama, ini asli benar-benar merupakan suatu kehormatan. Ini satu pertanyaan pembuka yang ini asli penasaran banget Bang Coki. Oke. Jadi kalau tadi saya di awal saya mengatakan seperti ada spektrum Ya. Coki Pardede yang lebih luas. Ya ini nanti coba kita Ya. lihat nih. Saya Ya. merasa ngehnya ada Coki Pardede itu dengan kontroversi di zaman tahun 2020-an awal. Ya. Waktu itu dengan Habib Jafar dan Ya. Dan teman-teman lah di sana. teman-teman, Ya. betul, dengan tema-tema agama yang di Ya. twist seperti itu. Ya. Jadi mayoritas network saya pasti mengatakan Ya. paling, wih ini agama dimainin nih. Oke. Ini tanda kutip ini kurang ajar banget nih. Tapi waktu berjalan, sekali lagi ini mewakili saya, belum tentu teman-teman, saya merasa ini apa berubah bertransformasi atau memang spektrumnya meluas saja. Ya. Artinya tetap seorang Coki Pardede tetap bisa tampil dengan style seperti dulu itu yang saya tadi sebutkan. Ya. Atau yang dulu udah nggak mungkin ke situ lagi, tapi tetap bisa main-main yang agak pinggir jurangnya tetap. Tapi kalau yang dulu saya nggak pernah ketemu yang sekarang edukasi main di Malaka Project. Ya. Nah, Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perubahan itu sendiri ya, terutama kalau kita berbicara konteksnya berangkat dari konten kreator atau mungkin siapapun yang bekerja di industri kreatif, perubahan itu memang sesuatu yang wajib hukumnya sebenarnya. Karena kan zaman berubah. betul. Penikmat konten juga ikut berubah seraya zamannya berubah gitu. Jadi ya perubahan yang terjadi nih sebenarnya kalau dari kacamata profesi yang gue jalani memang sebenarnya pasti harus terjadi gitu. Terlepas dari perjalanan gue atau journey gue secara personal sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lo bilang apakah ada yang berubah, ya of course berubah karena zamannya berubah Mas. Karena zamannya berubah, sebagai konten kreator atau orang yang sebenarnya kan basically kan gue jualan juga kan, gue bikin produknya of course adalah konten gue. Dan harapan gue kan pasti kontennya harus bisa dinikmati orang dong. Dan one thing about orang ini kan dia biasanya berubah bersama zaman gitu. Pada waktu itu memang saya dan teman-teman merasa membahas sesuatu yang seperti itu akan mengenerate engagement sebenarnya pada saat itu. Cuman saat situasinya berganti, terus keadaan politiknya berganti dan banyak faktor-faktor berganti, ya saya sebagai pedagang ya juga harus mengganti ini sih. Itu dari sudut pandang profesi. Tapi kalau dari sudut pandang personal, apakah ada saya berubah gitu? Sebenarnya enggak juga. Cuman sekarang karena gue tahu dan sudah mengalami langsung
bahwa apa yang gue lakukan itu bisa mengenerate resiko-resiko tertentu, yang which is biasanya itu sangat berhubungan dengan ada beberapa orang yang tersinggung dan biasanya ketersinggungannya itu dilanjutkan lagi ke ranah hukum atau yang lain-lain gitu. Akhirnya sekarang gue lebih memilih untuk tetap begitu tapi di tempat-tempat yang tertentu aja. Oke, terbatas ya. Terbatas. Misalnya di konten-konten tertutup, di mana di situ kita juga harus bayar untuk ke sana. Sehingga ada konsennya, Mas. Saya rasa yang jadi masalah kenapa banyak konten itu mengenerate ketersinggungan adalah karena terlepas dari kontennya sendiri itu mungkin problematik. Ini kita kesampingkan dulu. Tapi kenapa banyak konten mengenerate ketersinggungan? Karena tidak ada konsen saat orang menonton. Contoh nih, misalnya ada perkumpulan pembenci vegetarian gitu. Misalnya ya, ini kita misalnya ada perkumpulan pembenci vegetarian. Mereka bikin perkumpulan di situ. Dan yang mau masuk harus bayar. Itu kan sudah menyaring konsen orang yang ingin mendengar materi-materi yang akan keluar di sana gitu. Karena mereka sudah membuat pagar bahwa oke, kalau kamu suka vegetarian jangan ke sini. Jadi apapun yang konteksnya itu tentang let's say tanda kutip pembenci vegetarian dikeluarkan di situ tidak akan ada yang tersinggung. Karena dari awal sudah ada kesepakatan. Nah, permasalahannya di sosial media ini adalah terkadang misalnya ada konten nih Mas, konten yang itu ditujukan kepada followersnya dia atau mungkin ditujukan kepada pasarnya dia gitu. Atau mungkin tadinya konten itu adalah bagian dari rangkaian acara yang di acara tertutup. Konteksnya udah clear. Konteksnya udah clear sebenarnya untuk followersnya dia di acara tertutup apa segala macam gitu. Atau bahkan mungkin dia taruh di sosial media, dia lepas gitu kan. Jadi sebenarnya kan tujuannya dia adalah untuk satu target tertentu kan. Nah permasalahannya adalah clipper itu saat kita potong, misalnya klipnya itu kita potong, kita taruh di sosial media. Orang yang tidak konsen, orang yang tidak tahu kita siapa, itu jadi masuk ke sana di algoritma tersebut. Dan karena tidak ada permisi, tidak ada izin dari kita untuk loh kenapa dia ngomong ini, apa hak dia ngomong, jadi muncullah ketersinggungan sebenarnya. Walaupun di satu sisi juga si pembuat konten juga harus paham bahwa apapun yang dia lempar di sosial media ya reaksinya udah nggak bisa dikontrol sih sebenarnya. Bisa bikin mitigasi apapun tapi pada akhirnya reaksinya ya di penikmatnya gitu. Dan kenapa kalau ke edukasi karena menurut gua apapun lini pekerjaan kita core utama fundamentalnya adalah edukasi sebenarnya. Gimana maksudnya Bang Culik? Tadi kan lo bilang gue agak masuk ke edukasi gitu ya. Ya kenapa gue pada akhirnya concern karena apapun lini pekerjaan kita, fundamental utama untuk bisa menjadi apa ya? Expert? Ya bukan menjadi expert, supaya istilahnya kalau pakai kata-kata gue mungkin ini bukan kata-kata yang tepat tapi ini yang muncul di pikiran gue gitu ya. Kan gini, kan gue kan jualan komedi, berarti produk gue komedi kan. Nah supaya komedi ini bisa lebih dinikmati sama orang, fundamental yang harus dimiliki orang, ya pasti edukasi. Pemahaman dia terhadap konteks, pemahaman dia terhadap satir, pemahaman dia terhadap apa, itu satu. Yang kedua, misalnya kita mau bikin film bagus, let's say film bagus yang sinematografinya oke, yang artsy atau apapun itu. Tentunya untuk bisa menikmati film yang bagus, yang bisa memahami layer-layer tertentu, penikmatnya juga secara edukasi harus bisa paham juga. Atau sesimpel misalnya begini, kita motivator, kita ingin memotivasi orang. Kalau dia tidak mengerti konteks, dia tidak mengerti, itu malah jadi sesuatu yang berbahaya bukan? Pasti kan? Atau misalnya bahkan edukasi, bahkan misalnya peringatan pintu darurat, tentunya itu pasti bisa akan menjadi tepat sasaran kalau orangnya bisa baca dulu gitu. Jadi apapun jualan kita, entah itu komedi, entah itu apapun, kalau orangnya ini benchmark edukasinya ini tidak bagus, nggak bakal laku Mas. Jadi sebenarnya bukan karena saya akan kubangun Indonesia, tidak. Karena saya ingin membangun pasar ke depannya supaya jualan kita semua ini kalau benchmark edukasi ini sudah terpenuhi, pasti laku. Wah ini tapi ini gila banget sih Bang Coki. Kenapa gila? Kenapa? Ini ada beberapa poin ya. Ini tapi relate banget. Tadi yang membuat statement barusan itu Coki Pardede atau Reza Pardede?
Sebenarnya sama aja sih ya. Enggak, tapi sebenarnya gini, Coki Pardede itu kan nama panggung ya. Coki Pardede itu nama panggung. Ada persona yang spesifik nggak? Atau yang tadi ini sebenarnya udah keluar dari Coki Pardede ini lebih ke Reza? Atau even ada persona yang berbeda lagi? Sebenarnya persona gue yang akan kelihatan lebih jelas sih kalau di atas panggung saat gue jadi stand up comedian ya. Atau misalnya gue lagi bikin konten. Itu Coki Pardede? Ya itu Coki Pardede gitu. Oke. Tapi ya kalau gue lagi nggak syuting atau mungkin lagi nggak yang sesuatu yang ada hubungannya dengan menghibur, ya gue jadi orang biasa aja. Ya bisa dibilang mau jadi Reza Pardede atau jadi siapapun bebas. Wah keren. Nah kenapa tadi saya kasih penekanan karena ingat banget saya pertama kali ketemu langsung, salaman langsung, lihat langsung Bang Coki itu sekitar 2 tahun lalu nemenin Guru Gembul syutingnya sama Bang Coki. Dan saya dengan istri mendapatkan impresi yang sangat positif karena tentu saja saya mewakili netizen umumnya kontroversi. Terus lagi-lagi secara umum berpikir punya persepsi quote-unquote tentang tato badan ya. Tapi pas ketemu, ini inget banget nih dengan statementnya Ustadz Dery Sulaiman sama banget. Ini bahasa kita tuh soleh banget nih. Menundukkan badan ketemu yang lebih tua. Istilah bahasanya salim nih, bukan salam loh. Salim, tutur kata lembut. Itu kalau kata Ustadz Dery ini cocoknya memang udah masuk Islam nih. Tapi jangan bahas ke situ ya. Tapi lebih kepada, akhirnya sih punya pemikiran gini. Ini saya kenalnya the best actor tuh katakanlah Reza Rahardian. Tapi di depan saya ketemu aktor yang keren banget ketika memerankan tokoh yang penuh kontroversi yang sebenarnya nih aslinya yang mana? Dalam konteks asli itu tadi siap orang pasti berperan. Tapi itu yang kedua nih, sekalian tambahin aja. Yang ketiga pas ketemu konten Bang Coki sama bintang Emon, Bang Coki juga ngomongin tentang persona. Jadi sebenarnya semua yang Bang Coki lakukan itu kalau tadi balik ke awal itu bagian daripada merespon perubahan yang memang alamiah atau tetap secara personality. Nah tadi belum kesebut nih. Ada nggak hubungannya dengan kejadian istimewa Bang Coki waktu itu yang apa bahasanya tuh ya? Apa namanya? Maksud pertanyaan Mas tuh apakah memang itu adalah bagian ada fragment of truth-nya dari personality gue gitu. Maksudnya itu. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau konteksnya adalah stand up comedian ya, karena kan gue core-nya adalah seorang stand up comedian. Biasanya karya yang kita bikin itu memang sedikit banyak harus terinspirasi dari apa yang kita alami secara pribadi atau fenomena sosial yang memang secara pribadi dan subjektif kita rasakan terjadi di lingkungan. Jadi itu biasanya adalah core utama dari premis utama atau akar pertama, ide pertama sebelum nanti di crafting menjadi sebuah produk yang adalah sebuah konten. Berarti kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah konten-konten pada zaman dulu itu ada personality aslinya Coki, tentu ada, tapi tidak sebegitunya juga. Tetap harus ada yang kita amplify demi kepentingan supaya kontennya bagus. Jadi sebenarnya seperti itu aja gitu. Tapi apakah ada personality gue di situ, ada point of view gue juga di situ, ada. Pasti ada ya. Tapi pada akhirnya semakin gue menjadi profesional di bidang yang gue jalani, pada akhirnya terkadang gue tuh tidak memaksakan point of view gue pribadi mendikte kontennya harus menjadi seperti apa. Kenapa? Karena kan gue kan core-nya lagi-lagi kan seorang komedian Mas. Betul. Karena gue core-nya adalah seorang komedian, berarti sebenarnya komedian itu tugas esensi awalnya itu hanya mengenerate tawa. Jadi ada seseorang yang tampil, ini terutama konteksnya stand up comedian ya. Ada orang berdiri di panggung, dia melakukan sesuatu di situ yang which is biasanya adalah materinya dan end game-nya adalah mengenerate tawa. Berarti sebenarnya tujuan akhirnya adalah bagaimana cara membuat ketawa itu terjadi gitu. Sehingga apa hubungannya kenapa gue bilang ini? Kadang point of view pribadi gue secara premis itu belum tentu bisa mengenerate tawa. Paham. Sehingga disitulah profesionalisme bermain gitu. Loh kan saya datang ke sini nih untuk mengenerate tawa, bukan tentang bagaimana membrainwash orang, bukan tentang bagaimana
Karena kita tuh bukan sharing. Kalau lu cuman ke atas panggung terus lu mengungkapkan pendapat lu, itu namanya kan sharing kan. Benar. Kalau saya kan mengenerate tawa. Iya. Jadi terkadang saya punya opini pribadi, tapi saat saya naik ke atas panggung, saya harus mencari secara teknis dan rumus komedi kemana opini ini akan lebih bisa mengenerate tawa. Kalau misalnya opini saya A, ternyata tawa yang dihasilkan dari penulisan materi opini A ini let's say cuma 10. Tapi kalau opininya berbeda, walaupun itu saya tidak setuju, tapi opininya kalau berbeda, tawa yang keluar bisa 20 gitu. Ya, saya punya tanggung jawab profesional sebagai seorang stand up comedian yang end game-nya tentunya adalah tawa. Ya saya harus ngambil ke sana. Gitu. Jadi lama-lama kita juga secara pekerjaan juga ya ini bukan itu, makanya menurut saya aktivisme dan stand up comedy dan komedi agak susah untuk ditaruh beriring-iringan. Karena terkadang nilai-nilai luhur itu tidak selalu bisa berdampingan dengan sebuah tawa. Cakep. Gitu. Jadi sebenarnya ya saya cuma melakukan pekerjaan saya sebagai seorang komedian aja. Walaupun memang dalam pengalaman yang pernah saya lakukan, ya ada orang-orang yang tersinggung karena itu ya, tapi ya udah. Tapi sebenarnya kalau udah gue jelasin itu, sebenarnya nothing personal, Mas. Iya, keren banget. Sebenarnya nothing personal, cuman kayak ya gue tahu kalau gue menghits ini ya ini generate tertawa, ya udah. Itu sebenarnya nggak ada, saya bisa pastikan Mas, saya bisa pastikan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, tidak ada niat saya setiap bangun pagi lalu berpikir kayak siapa yang akan saya singgung hari ini. Itu dia. Nah ini tapi the reality Bang Coki ini buat teman-teman banyak banget majority, saya bisa katakan majority walaupun saya nggak buka data berapa persen. Banyak orang di konteks sosmed itu sangat serius, bahkan ngambil hati tentang konten apapun yang membuat dia jadi mikirin dalam, bahkan tidak produktif dalam konteks peran-perannya untuk mengulas, membahas, katakanlah nih omongannya Bang Coki, omongannya si Biu, omongan segala macam dengan konteks-konteks yang tadi persepsinya bisa luas, padahal lu serius amat sih. Itu kan memang konten tadi objektifnya kalau stand up comedy untuk ketawa. Betul. Oke, atau kalau dalam konteks saya juga sama nih Bang Coki, suka ada yang, wih gila Pak Adriano nggak nyangka ya kalau pas di depan audiens beda banget personality-nya, karena ya tadi kan benar-benar ada objektif yang ingin kita kejar. Betul, kan? Objektifnya karena memang menyemangati mereka kerja lebih rajin, bisa jadi saya nggak setuju dalam konteks tersebut, tapi saya tahu harus diginiin, digoceknya kan istilahnya profesional aja. Nah ini tapi tadi kalau begitu masuk sosmed orang jadi baper, bahkan bisa jadi berantem. Betul. Gimana Bang Coki ini? Kalau menurut gua pada akhirnya memang orang yang punya waktu untuk melihat konten yang tidak dia suka untuk tersinggung biasanya tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Dia sedang, mungkin dia sudah financial freedom mungkin. Ini keren. Angle-nya keren. Iya, makanya dia punya banyak waktu untuk melihat konten-konten di sosial media, dan bukan cuma untuk melihat konten di sosial media. Itu kan untuk melihat konten di sosial media itu sudah waktu kan? Betul. Dan dia menyisihkan waktu ekstra untuk tersinggung. Keren banget ya. Berarti dia sudah financial freedom dong. Jadi layernya banyak ya. Meluangkan waktu plus waktu untuk tersinggung. Betul. Ada lagi tambahnya? Waktu untuk komen lagi ada. Itu ada 3 layer yang dia sediakan untuk sesuatu yang sebenarnya kalau orang yang belum financial freedom seperti saya, akan saya gunakan untuk kerja, akan saya gunakan untuk membangun networking, atau akan saya gunakan untuk prioritas-prioritas di mana itu penting untuk self improvement saya. Tapi kan tentunya mereka pasti jauh di atas saya, sehingga mereka punya banyak sekali waktu untuk bisa menggunakan itu untuk tersinggung gitu. Makanya menurut saya ketersinggungan itu adalah privilege orang-orang kaya. Gitu. Ini aja lagi ngomongin banyak ketersinggungan nih. Bang Coki sarkas nih katanya. Bang Coki sarkas dipicu oleh Pak Adriano ikut-ikutan katanya. Iya, jadi menurut gua saat ada orang yang marah-marah dengan hal tersebut, saya rasa sih ya sekali lagi gini, nggak apa-apa Mas, karena kita bebas membikin konten apapun di sosial media, sebagaimana orang juga bebas untuk bereaksi sama konten kita. Jadi sebenarnya ya kita punya kebebasan yang sama gitu. Ya tinggal kalau dari gua sendiri ya saya juga bebas dong tidak mendengar atau membaca komen Anda.
Ini dia. Anda juga Keren. bebas, silakan komen di sini gitu. Benar. Karena menyadarkan orang-orang seperti itu untuk memberitahu apa ini konteks, apa ini yang lain-lain itu waktunya capek banget, Mas. Betul, Jadi betul. setiap orang berhaklah untuk apapun opini mereka gitu. Oke. Ya tinggal kita juga nggak usah dengerin aja. Benar. Dan kalau kita tadi balikin lagi Bang Coki bahwa ini tentang market, pasar, jualan. Tadi di awal kan stage-nya jualan. Ya itu malah jadi market yang menarik untuk jualan konten ya, untuk engagement, untuk segala-galanya. Dan balik lagi ke Mas Adriano tadi ya mengenai terkadang saat kita kan punya dua persona ya, persona saat kita lagi bekerja dan persona saat kita sedang tidak bekerja. Makanya menurut gua pada akhirnya profesionalisme itu di atas idealisme, Mas. Profesionalisme di atas idealisme. Iya. Oke, please. Oh iya, karena kita itu orang dewasa itu bekerja apa yang dia bisa, bukan apa yang dia mau, Mas. Oke. Cuman anak kecil yang ditanya maunya apa. Iya dong. Bener tuh. Cuman anak kecil yang belum terdevelop dengan sempurna. Saya bukan orang biologi ya, tapi belum terdevelop dengan sempurna psikologinya atau apanya. Yang orang harus, kamu maunya apa? Saya maunya ini, gitu. Ya nggak apa-apa, biarkan yang dia bermimpi. Gitu. Betul. Tapi pada akhirnya kan orang dewasa profesional. Iya. Dia punya, saya rasa setiap individu di dunia ini pasti punya idealis. Apa namanya, punya gambaran persepsi ideal tentang betul. Seharusnya dunia ini seperti apa. Betul. Atau itu terlalu jauh lah. Punya gambaran ideal mengenai pekerjaan. Yes, pekerjaan. Ya, saya sih kalau bisa maunya begini gitu. Tapi kan pada akhirnya kan kenyataan dan kedewasaan membuat dia, tapi saya maunya melukis. Tapi saya bisanya, let's say accounting, gue asal ngomong aja ya, saya bisanya accounting gitu. Ya tentu untuk memberi makan saya dan orang-orang yang di rumah, ya masa saya melukis, saya membawa teman-teman saya atau keluarga saya untuk gambling bersama lukisan saya nggak seberapa bagus ini gitu. Ya tentu saya harus apa yang saya bisa gitu. Makanya menurut saya idealisme itu overrated. Menurut saya pada akhirnya profesionalisme itu yang di atas idealisme. Idealisme itu ini ada quote yang bagus banget dari nama teman saya kebetulan sama Mas, namanya Adriano Colby. Saya senang sekali mengulang quote ini karena memang quote ini bagus sekali. Adriano Colby pernah bilang begini. Wah, dia senang banget tuh di quote. Iya, karena dia sudah titip kata ini quote gue bagus banget, kalau lo bawa tolong bawa nama gue. Karena emang dia kurang terkenal, Mas, jadi saya bantu untuk. Jadi dia ada Adriano Colby bilang begini, kita bisa dibilang idealis kalau sudah melewati 3 tahap. Wah, apa aja nih Bang? Tahap pertama adalah kalau ditawarin sesuatu yang bertentangan dengan idealisme kita. Dan kita tolak. Oke. Jadi misalnya idealisme kita A, tapi di depan mata kita ditawarin B, dan kita tolak itu. Nah itu idealis. Tapi kalau kita punya idealisme A, tapi belum ada tawaran B, itu namanya nggak diajak. Itu belum teruji. Itu belum teruji. Siapapun bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita sudah melewati fase di mana kita punya idealis, apapun konteksnya Mas, kita punya idealisme A, terus kita ditawarin kesempatan yang berbeda dengan idealisme kita dengan segala benefitnya, tapi kita tetap berpegang teguh kepada A ini dan kita tolak B ini, nah itu oke. Itu kita sudah lolos level 1 idealis meter. Waduh, itu baru level 1 ya? Itu baru level 1. Masih ada 2 lagi? Ya. Yang kedua, saat kita mengambil keputusan untuk menolak B ini dengan segala benefitnya, ada nggak orang yang makan dari kita? Ada nggak orang yang hidup dari kita, yang menggantungkan pekerjaannya dari keputusan kita? Gitu. Dan kalau misalnya ada, dan kita tetap tolak itu, dan kita bisa memberikan pengertian kepada orang-orang ini bahwa ada kesempatan yang kita lewatkan demi idealis kita dan mereka semua on board, itu berarti Anda sudah lolos. Makin keren lagi level. Tapi kalau Anda menolak B dengan segala benefitnya karena percaya A, Anda menolak B, tapi Anda nggak ngasih tahu misalnya istri kita atau siapapun, itu namanya ngebohongin keluarga, bukan idealis. Tuh. Ya, lebih paham kan maksud gue? Paham banget. Jadi kita semua harus on board gitu. Itu makanya sekalipun partner kita
mau itu suami atau mau istri. Misalnya contoh, kita ditawarin 5M untuk sesuatu yang di luar prinsip atau idealisme kita. Ya, sebutlah ini korupsi nih. Ya. Jangan korupsi lah, itu kan kriminal, Mas. Oh ini? Ya, itu jelas nggak mungkin ya? Itu jelas nggak mungkin lah. Okay. Karena kalau kriminal nanti jadi problematik nih. Oh iya, misalnya bener. Contoh kita punya prinsip A, tapi kita ditawarin 5M. Let's say yang paling gampang jadi buzzer lah misalnya. Oke. Ya jadi atau jangan jadi buzzer. Buzzer belum menjadi kriminal ya? Itu kriminal juga. Pokoknya ini aja deh, kita misalnya ditawarin 5M untuk sesuatu yang di luar prinsip kita. Oke, ini masih prinsip ya, berarti prinsip bukan gitu. Tidak kriminal ya? Tidak kriminal gitu. Misalnya ditawarin 5M gitu. Cetak ada 5M depan kita. Habis itu kita tolak, terus kita ngomong sama istri. Oke. Aku ditawarin 5M. Terus istri kita atau suami kita mungkin bisa mengatakan, aku bangga sama kamu. Hebat, kamu bisa memegang teguh prinsip-prinsipmu. Itu hebat. Yes. Tapi kalau kita nggak ngasih tahu, itu ngebohongin suami atau ngebohongin istri. Karena kemungkinan, loh kok? Nah, loh kok kamu tolak? Betul. Dan sekalipun suami atau istrinya bangga dengan keputusan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kali sampai dia sebel? Misalnya sekali tawarin 5M ditolak. Yeah. Aku bangga sama kamu, Mas. Aku bangga sama kamu, Dek. 2 kali. Aku tidak bangga lagi. Aku bangga. 3 kali. Kayaknya naik Alphard kan udah mulai. Oke. Itu makanya saya dan Adriano Colby itu tidak mau mendengar, bukan tidak mau mendengar ya, tentunya ini dengan nada komedi. Agak sulit buat saya untuk percaya dengan idealisme freelance dan pengangguran gitu. Karena mereka hidup untuk dirinya sendiri. Idealisme ya benar. Pengangguran dan freelance, betul ya. Tidak ada kategori tadi masuk yang orang yang ditanggungnya lah. Yes, gitu. Dan ya pada akhirnya kan idealisme ini kan juga menjadi sebuah barang dagangan di mana dalam banyak konten itu selalu diromantisasi. Betul. Menjadi sesuatu yang mulia dan keagungan besar. Ini dia gitu. nih. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak selalu dalam konteks kenyataan hal itu benar. Betul. Tidak selalu ya. Iya. Dalam beberapa hal mungkin betul gitu. Nah, ini relate banget dengan, saya ingat banget tuh. Ya. Jangan dengar motivator waktu yang di konten Malaka kan, karena artinya tadi bicara tentang sesuatu yang wah penuh idealisme, tapi tidak diajak konteks how to-nya secara realistik itu betul-betul bisa diterapkan. Jadi itu hal yang lain ya. Tapi walaupun tadi relate. Nah, terus tahap ketiga belum kayaknya tadi ya? Tahap ketiga jujur saya lupa ya. Sorry Adriano Colby ya. Tapi intinya you get the point lah. Intinya sebenarnya kurang lebih seperti itu aja. Tapi yang tadi keren banget lagi juga dari Bang Coki ketika saya melontarkan korupsi itu langsung ditepis. Oh itu udah jelas kalau itu nggak masuk pembahasan. Iya. Itu keren banget. Ya karena kan konteks yang kita lagi bicarakan ini kan mengenai mengejar passion, mengenai idealisme, bukan mengenai hal-hal kriminal kan. Iya, tapi kalau hal-hal kriminal ya tentu sudah ada hukum yang sudah menulis hal tersebut dan hukum itu kan sifatnya mengikat hitam putih gitu ya. Dan pernah berpengalaman berurusan? Iya, walaupun saya bukan korupsi, lebih ke narkoba. Nah, Bang Coki, faktanya aku banyak. Minum boleh kali oh ya? boleh banget. Faktanya banyak banget sesuatu yang bahkan ini ngomong salah ya, salah satu ada pelanggaran hukum, tapi disepakati bersama sebagai suatu kebenaran, walaupun tetap ya itu disiasati. Salah satunya tadi korupsi dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah, ini pengen dengar dari 2 angle nih. Apa sih korupsi menurut Coki Pardede dan nanti yang kedua menurut Reza Pardede? Kalau menurut Reza Pardede, ini jawaban benar, korupsi itu tentunya adalah mengambil hak yang bukan haknya. Yes. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang amanahnya diperuntukkan untuk sebuah objektif. Betul. Tapi ternyata disunat lah sesuatu ini. Entah dan ini nggak harus selalu uang ya. Betul. Bisa waktu, bisa apapun lah. Variasinya berbeda-beda. Itu jawaban benar. Gitu. Tapi kalau jawaban Coki Pardede, seorang komedian, menurut saya korupsi itu adalah kegagalan kita dalam mengendalikan diri. Kenapa? Karena semua korupsi yang ketahuan itu biasanya yang sudah berlebihan. Jadi ini juga coba nih responnya jangan terlalu serius ya teman-teman. Betul. Berarti kalau udah mulai kerasa udah cukup banyak nih supaya nggak ketahuan dah cukup. Iya betul. Nah cuman permasalahannya kan itulah trikinya, nggak ada koruptor yang merasa cukup gitu. Iya. Nggak ada koruptor yang merasa. Padahal seandainya dia punya remnya sendiri aja.
Misalnya, lah ini gue jadi kayak menganjurkan orang. Tapi sebenarnya Karena ada makanya kita of course ini konteksnya komedi ya. Ya makanya ini perlu berapa kali diulang-ulang nih. Konteksnya komedi. Karena sebenarnya misalnya korupsi 300 triliun. Karena gue percaya Mas, korupsi itu terjadi karena misalnya gini, ya balik lagi ke idealisme tadi. Mungkin orang bisa dengan gampang mengatakan ya saya tidak akan korupsi lah. Karena itu adalah hal-hal melanggar hukum gitu. Ya itu kita apresiasi gitu. Tapi sebenarnya saat kita ada di dalam sistem di mana duit triliunan itu lewat terus-terusan di depan mata kita detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, statement tersebut diuji kebenarannya tuh. Ya kan? Ya. Dan misalnya let's say setiap sehari lewat 1 triliun, pasti kan ada hasrat di pikiran kita paling enggak 3 detik aja. Kita berpikir gua ambil 100 juta kayaknya nggak ada yang ngeh deh, bener dong? Betul. Ini kan logika aja gitu. Ya mungkin awalnya dia ambil yang kecil-kecil gitu. Ya gue ambil 50 juta dulu deh gitu, 50 juta. Cuman lama-lama ya namanya sesuatu yang diambil dengan cara tidak baik, ya of course pasti itu habisnya cepet juga. Saya yakin itu. Karena kan dia ngambilnya cepet, dia tidak ada rasa. Karena itu bukannya di generate dengan jerih payah ya. Jadi dia juga ngabisinnya juga cepet juga gitu. Lama-lama 50 nggak ketahuan nih. Gue naikin lagi dah 100 gitu. Dia naik 100. Sampai lama-lama angkanya jadi fantastis gitu. Jadi sebenarnya ya untuk para koruptor di luar sana, musuh Anda sebenarnya bukan KPK tapi pengendalian diri Anda sendiri. Ini bukan berarti tips ya. Walaupun faktanya begitu pasti. Walaupun faktanya begitu gitu. Iya. Cuman kan ya itu kalau jawaban Coki Pardede, tapi kalau jawaban Reza Pardede ya itu pengkhianatan terhadap amanah sih sebenarnya. Iya, makanya Mas banyak kan ada beberapa temen gue nggak ngerti nih ini sarkas atau enggak ya, tapi beberapa orang bilang, "Cok, lu kan kayaknya bisa lah mengambil posisi-posisi tertentu bukan di pemerintahan tapi misalnya di jabatan-jabatan tertentu di perusahaan atau apa, lo gue rasa bisa kapabilitasnya tinggal diperbaiki sedikit, ayolah ambil lah." Atau mungkin ada yang mengatakan, "Ayo Cok, jadi posisi apa untuk bisa bikin perubahan?" Makanya itu gue tolak banyakan kayak gitu Mas. Kenapa? Karena jujur gue yang paling tahu diri gue sendiri. Dan gue adalah orang yang memang dengan segala kerendahan hati mengakui punya permasalahan dengan pengendalian diri. Sehingga gue tidak ingin naruh diri gue di sebuah situasi atau di sebuah posisi di mana itu nanti kemungkinan gue jatuhnya tuh besar gitu. Kebobolan gitu lah ya. Iya, kebobolan. Karena kan gini, kan banyak kan public figure atau influencer yang karena influence yang dia miliki tertarik untuk jadi caleg atau apapun itu kan. Betul. Kalau jujur gue sih saat ini tidak terfikirkan ya, karena gue dengan segala kerendahan hati mengakui kalau gue ada di posisi itu, misalnya let's say bilanglah kepilih, gue ada di posisi itu, gue mungkin bukan orang yang bertanggung jawab gitu, gue masih jauh dari bertanggung jawab gitu. Jadi paling yang gue lakukan saat ini adalah dengan influence yang gue punya, gue mengendorse orang-orang yang gue rasa punya integritas untuk bisa ada di posisi tersebut gitu. Jadi mengendorse ya, lebih ke mengendorse ya. Iya, karena gue paling paham dengan kemampuan diri gue sendiri, gue pasti nggak selamat lah di sana. Oke. Iya. Nah, Bang Coki, kalau sekarang konteksnya secara personal, sebagai seorang stand up comedian, saya melihat itu membutuhkan kompetensi orang yang detail, well plan. Ya, walaupun saya terbatas pengetahuan, cuma saya ceritakan bikin skrip, memastikan tadi objektif tertawanya dapat atau dalam periode waktu tertentu sering, itu indikator keberhasilan. Tapi kalau saya tanya secara umum, berarti apakah Bang Coki orang yang disiplin, well plan dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan juga untuk jangka waktu ke depan yang lebih jauh? Oke, sebenarnya disiplin ini kan balik lagi pakai standar siapa Mas ya. Jadi kalau gua secara pribadi sih gua nggak tahu ya apakah ini disiplin atau tidak. Gua tidak bisa mendefinisikannya. Tapi mungkin gua bakal ceritain aja apa yang gua lakukan ya. Yang gua lakukan tuh biasanya gini. Misalnya end game gua atau objektif gua pengen bikin special show. Special show itu istilahnya kalau di stand up comedian itu adalah pagelaran pertunjukan off air di mana kita menyuguhkan materi stand up kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Ya tentunya untuk bisa mengumpulkan materi stand up dari 1,5 sampai 2 jam, yang gue lakukan adalah kalau gue langsung berfokus ke gue mau bikin materi dari 1,5 sampai 2 jam itu pasti berat. Jadi yang gue lakukan adalah gue pakai goals kecil aja Mas. Kayak misalnya hari ini yang penting gue bikin 1 materi deh, gitu. Ya udah.
Karena gue percaya kemenangan besar itu adalah kumpulan dari kemenangan kecil gitu. Jadi kita tidak perlu membebani diri kita dengan langsung membuat rencana. Ya tapi balik lagi setiap orang berbeda-beda ya Mas. Kita nggak bisa. Tapi kalau cara yang gue lakukan adalah gue nggak perlu membebani diri gue dengan berfokus ke end game yang ingin gue capai. Gue lebih ke end game-nya misalnya A, itu gue breakdown, gue perlu apa aja untuk meraih A, sehingga nanti poin-poin itu gue breakdown kecil-kecil menjadi sebuah assignment harian, yang mana kalau misalnya dilakukan sampai taraf tertentu konsisten selama jangka waktu tertentu, secara otomatis objektifnya akan tercapai dengan sendirinya gitu. Jadi kalau gue begitu. Nah, mengenai waktunya bagaimana itu dikembalikan lagi ke stylenya gue secara personal gitu. Jadi gue nggak ada kayak misalnya harus bangun pagi apa enggak. Jadi itu balik lagi ke tiba-tiba misalnya gue lagi, kalau konteksnya membuat materi, tiba-tiba misalnya karena gue mengharuskan diri gue nulis misalnya satu hari satu premis atau satu materi, ya tiba-tiba misalnya gue lagi makan, tiba-tiba idenya muncul, ya gue tulis gitu. Jadi ya begitu. Disiplinnya lebih ke konsistensinya aja sih Mas. Konsistensi. Dan cenderung tadi kan di breakdown nih Bang Joki. Setelah di breakdown itu berhasil. Konsistennya berhasil, berarti termasuk yang berhasil ya. Karena kan ada orang mudahan breakdown tapi akhirnya konsistensi mengeksekusi apa yang di breakdown itu lewat lagi, miss lagi. Kalau di gua secara pribadi sih berhasil karena memang pertempuran yang harus gue tempuh untuk mencapai objektifnya jadi mudah karena gue cuman gue breakdown sampai ke objektif kecil gitu. Kan ada istilahnya kalau ulangan besok kita bisa cicil belajar setiap hari satu atau pakai sistem SKS kan, sistem kebut semalam kan. Ya balik lagi kayak gitulah. Ya mungkin ada orang yang lebih bisa pakai ulangannya besok, dia nggak belajar, ya dia belajarnya ya pas malam sebelum ulangannya, mungkin dia lebih masuk. Ada yang seperti itu gitu. Beneran ada itu tapi? Ada, saya yakin ada. Ada ya? Saya yakin ada. Tapi kalau misalnya gue lebih lebih kayak yang kecil-kecil. Dan dari yang gue lakukan selama ini sih lebih susah ininya sih. Gue sih gampang ya karena memang setelah gue berhasil melakukan assignment hariannya dengan baik, gue rayain. Iya, gue rayakan, kayak rayakannya dengan yes gue berhasil gitu. Yaudah gue happy gitu, gue udah menang hari itu. Hari besok gak usah dipikirin dulu. Karena besok tuh datang sendiri ya. Kan itu kan adalah sebuah siklus alam semesta ya. Jadi nggak usah dipikirin apa yang jadi masalah besok gitu. Pokoknya kalau yang assignment gue lakukan hari itu selesai, ya udah gue menang. Jadi istilahnya udah tamat hari ini, yes udah aman gitu. Besok buat besok aja gitu. Jadi energi gue live at the moment gitu. Cakep. Daripada gue membebani, karena musuh terbesar kita kadang pikiran kita sendiri atau ilusi yang kita bikin atau gunung yang kita rasa ada di depan kita untuk bisa mencapai objektif kita gitu. Padahal sebenarnya gunungnya kan bisa. Kita hari ini datang, kita congkel satu, habis itu pulang. Udah jangan diliatin terus gunungnya ngapain. Datang aja congkel satu, pulang, rokok, minum. Habis itu besok datang lagi, congkel lagi. Terus aja gitu kecil, habis congkel satu, gue berhasil satu, selebrasi. Datang lagi congkel satu lagi, datang lagi congkel. Nanti lama-lama hilang kok gunungnya. Nanti tiba-tiba karena kita enjoy prosesnya, tiba-tiba kita datang lah, kok gunungnya udah tinggal setengah ya, gue nggak gitu. Karena kadang ya lawan terberat kita pikiran kita sendiri biasanya ya. Iya. Nah, Bang Joki, kalau kita melihat tadi ilusi tadi, sekarang atau saat ini atau dalam kurun waktu terdekat, ada kekhawatiran sesuatu yang dirasakan, apapun bentuknya ya, bisa jadi tidak sesuatu yang besar tadi ilusi, tapi ya itu in the fact. Oh ya, kekhawatiran yang menjadi concern gue gitu ya. Iya. Nah ini dia Mas, jujur ini gue rasa mungkin bisa jadi kekurangan gue juga as a person gitu ya. Karena sudah terlalu, gue nggak tahu sebenarnya gue menyebut diri gue ini sekarang udah di level apa? Apakah apatis? Apakah sudah tidak peduli lagi? Atau apakah apapun? Karena gue percaya kita sebagai umat manusia, sebagai satu spesies, itu memang sudah menuju kepunahan karena kebodohan kita sendiri sebagai satu spesies. Gitu. Waduh, gimana? Ya of course lah, tentang kita tidak menghargai alam, banyak pembangunan. Ya itu kan pasti kan
apa yang kita lakukan kepada alam itu akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk yang berbeda kan. Entah itu bencana atau entah itu apapun. Dalam ketidakbijaksanaan manusia sebagai satu spesies mengelola alam. Belum lagi pemerintahan-pemerintahan di dunia ini juga tidak sepenuh-penuhnya mengutamakan rakyatnya sebagai prioritas gitu. Dan itu kan sebenarnya kan bukan masalah di satu negara doang. Itu kan masalah klasik di semua pemerintahan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Indonesia sendiri tidak eksklusif. Ya, di mana-mana kurang lebih. Di mana-mana ya. itu masalahnya, di mana-mana juga begitu. Betul. Itu baru dari ini loh, dari pemerintahan, baru dari bagaimana manusia mengelola alam. Belum lagi dari secara majority mungkin orang-orang yang ada di bumi ini juga pada akhirnya lebih mengutamakan apa yang penting buat mereka daripada keberlangsungan kebersamaan hidup sesama gitu. Ya sehingga sebenarnya cepat atau lambat kepunahan itu pasti akan terjadi karena kebodohan kita sendiri. Entah itu karena perang nuklir atau bencana ekologi atau apapun, itu pasti akan terjadi. Nah sehingga dengan pemahaman tersebut bahwa kepunahan itu akan terjadi atau kiamat itu nanti akan terjadi karena kebodohan manusia sendiri, ya gua sudah tidak gua ya ingin memastikan kalaupun nanti itu terjadi, gue udah ada di mindset yang mindfulness aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah terjadi ya saya mungkin bisa duduk di teras sambil minum wine. Oh gini ya udahlah gitu. Jadi ya minumnya wine nih. Ya minumnya wine lah. Kan orang nanti juga akan kena impact-nya juga gitu apapun itu. Gue nggak ngerasa apa yang menjadi concern utama gue ya. Saat ini sih nggak ada ya Mas. Jujur saat ini nggak ada. Mungkin karena background gue juga bukan seorang aktivis yang ingin memperjuangkan sesuatu atau apapun gitu ya. Saat ini sih belum ada yang benar-benar menjadi concern buat gue. Karena memang pada akhirnya gue punya pemahaman kita hidup di sebuah sistem yang tidak ideal dan ketidakidealan itu akan selalu ada kapanpun gitu. Dan gue nggak mau terjebak di sebuah pola pikir yang namanya nirvana fallacy. Jadi kita selalu menggaung-gaungkan sebuah keadaan utopia di mana sebenarnya itu juga tidak mungkin terjadi juga gitu. Nah, kalau misalnya begitu mana yang lebih gila Mas? Orang yang merusak dunia atau orang itu? Sama aja kan gilanya. Sama. Beda aja ya. Iya maksudnya dengan variasinya ya. Betul. Dengan variasinya. Betul. Makanya gue juga nggak mau di situ. Gue memahami bahwa kita ada di broken system. Dunia ini memang broken system. Ya udah dinikmatin aja lah. Jangan sampai kebobrokan sistem yang ada ini mengambil happiness kita untuk bisa hidup hari demi hari. Wah, ini cakep. Jangan sampai karena sistem ini bobrok, fokus kita jadi mikirin sistem terus kayak kita sakit hati terus sama sistem sampai kita lupa kalau itu sunset itu indah loh. Sampai kita lupa makan sate kambing tuh enak banget loh. Sampai kita lupa kalau kita hidup itu lebih dari sekedar head comment dan ngata-ngatain sistem gitu. Iya. Jadi gue nggak mau terjebak, gue tidak mau terjebak di sebuah situasi dan di sebuah tanda kutip pemikiran yang mengambil kebahagiaan kita dalam menjalani hidup hari demi hari. Karena apalagi yang lebih mahal dan dicari selain ketenangan pikiran kalau buat gua. Ya. Kalau buat gua sih gitu. Setuju banget nih Bang Coki. Jadi kalau coba saya relatekan dengan banyak teman-teman ini kan karyawan nih. Ya. Biasanya mereka tadi sibuk membahas hal yang di luar area kontrol. Ya. Termasuk menghujat ya. Ya. Menghujat atasan, menghujat perusahaan kurang support, kurang budget, menghujat produknya, harganya, kompetisi, daya beli yang turun. Betul. Tapi giliran ya udah lu resign aja. Betul. Iya kan hidup nggak semudah itu, gue juga punya banyak kebutuhan. Akhirnya balik lagi tadi bahwa antara profesionalisme dengan idealisme akhirnya ya udah kalau memang adanya di situ ya udah profesional aja. Belum tentu memang itu yang kita inginkan. Dan atasan nggak ideal. Betul, dan kita juga harus pikirin Mas bahwa terlepas dari mungkin kita punya a priori terhadap perusahaan tempat kita bekerja ya, tapi faktanya dia loh yang nerima kita. Mulai lagi dari semua CV yang kita berikan sebelumnya, dia loh yang nerima kita. Benar. Berarti kan ironinya adalah apakah saya hanya diterima di orang-orang yang seperti ini? Jangan-jangan itu dipertemukan ya? Iya, jangan-jangan memang ya
Iya, jadi karyawan itu kan sebenarnya yang penting desk jobnya selesai aja gitu. Iya. Di luar desk job kalau ada bos ini atau apa segala macam, ya udahlah, ditelen aja. Ya tapi lagi-lagi ya, gue kan nggak ada di lingkungan, gue tidak ada di lingkungan kantor yang toksik. Mungkin mereka punya challenge-nya sendiri. Betul. Tapi kalau memang mungkin sudah tidak kuat, ya nggak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan lo. Kalau lo mau cabut aja gitu. Tuh, benar penegasannya. Iya. Jadi mindfulnya tadi ya, dapetin mindful ya. Betul. Oke, nah berikutnya ini, Bang Coki. Kira-kira kan kalau ada istilah-istilah Gen Z sekarang, ya, anak-anak Gen Z ini lemah, dikit-dikit mental health. Ya. Emang begitu? Kalau menurut gua emang kita dibesarkan di zaman yang berbeda aja. Kebetulan gua lahir tahun 88, berarti gua ini milenial ya. Mungkin gua milenial tua, maybe, I don't know. Berarti kakaknya Gen Z lah ya? Kakaknya Gen Z gitu. Kalau Gen Z mau di kakak-kakak milenial. Tapi menurut gua nggak ada kebencian sama sekali gua sama Gen Z. Ya, sama sekali gua nggak ada kebencian sama sekali sama Gen Z karena kecuali konteksnya komedi ya. Kalau konteksnya komedi, memang gua memainkan stereotip tentang Gen Z. Coba dong. Supaya dia bisa menjadi sebuah kelucuan gitu. Coba misal satu. Kalau stereotipnya kan Gen Z dikatakan katanya kebanyakan aware, padahal dulu kalau di zaman gua kan penyakit cuma masuk angin. Dan kita tuh kalau mengungkapkan perasaan kepada orang tua mungkin pada saat itu kan mungkin didikannya lebih dingin ya kalau milenial ya gitu. Ya mungkin dulu kalau misalnya di zaman gua dulu gua ngomong ke orang tua gua kayak misalnya kayaknya aku anxiety deh mah. Bisa ditampar malah. Kamu kurang kuat, cowok tuh nggak gitu, bisa ditampar. Benar. Atau bahkan kan didikan orang zaman dulu kan kalau nangis dicubit biar nggak nangis. Benar. Ngerti kan? Nangisnya malah jadi lebih kenceng kan. Jadi ya, tapi sebenarnya terlepas dari itu kan stereotipnya. Tapi terlepas dari itu gue tuh nggak masalah sama sekali sama Gen Z karena nggak ada generasi sebelumnya yang sudah aware tentang kewarasan selain Gen Z menurut gue. Okay. Dan di dunia dan di sistem yang makin bobrok ini seperti yang gue bilang tadi, nggak ada yang lebih mahal daripada kebahagiaan diri sendiri sebenarnya. Wah, dan gue rasa Gen Z ini adalah sebuah produk yang lahir dari satu zaman yang unik, sehingga buat mereka untuk menghadapi zaman yang sangat bobrok ini, kewarasan mereka menjadi penting. Kita, terutama saya, milenial, ini kan udah tinggal tunggu meninggalnya aja kan. Bang Joki, jangan ngomong gitu dong. Saya duluan berarti. Ini. Tapi kalau kita Gen Z nih saya. Gen X, ya. Tapi kalau kita berbicara secara umur ya, dan mudah-mudahan tidak. Tapi kan itu sebuah keniscayaan kan Mas ya. Siapapun akan mengalami itu. Kita ini kan sudah kita lahir dari sebuah produk zaman yang berbeda gitu. Dan di zaman sekarang ini ya kita sudah tinggal menuai hasil kerja keras kita di masa lalu aja sebenarnya. Yang akan membawa bumi ini menjadi jauh lebih baik ke depannya, harapannya tentunya adalah generasi Z ini. Yang mana tentunya istilahnya gini lah, mereka kan pewaris sistem ini kan. Begitu mereka lihat sistem, ya ampun kok bobroknya sehancur ini. Wajarlah anxiety. Begitu mereka lihat, ya ampun kok udah begitu gua lahir sekarang ozon udah bolong-bolong. Wajar lah mereka jadi stres gitu. Jadi sebenarnya gua sangat appreciate dengan ke-awareness-an mereka tentang bagaimana caranya. Wah, ini cakep nih. Berarti mengapresiasi ke-awareness-an mereka ya. Tadi ada statement tentang pewaris nih. Ini konteksnya beda nih sebetulnya, agak bergeser nih, tapi ini menarik nih. Bang Coki sebagai praktisi yang bermain di sosial media, di YouTube, katakanlah content creator. Nih sekarang kan lagi populer banget dengan yang disebut era post-truth, di mana antara expert dalam konteks bahwa dia ahli di bidangnya, tervalidasi secara akademis, itu bisa kalah di dunia sosial media oleh mereka yang punya subscriber, punya follower, punya propaganda konten yang tadi apa di clipper, sehingga sesuatu yang belum tentu benar diyakini benar. Nah sekarang ini kalau kita coba lihat situasi yang mungkin saat ini masih lagi banyak dibahas tentang pewaris dan perintis dari salah satu anak content creator, menurut Bang Coki ini, itu beneran memang ngalir begitu aja atau itu strategi untuk membuat seolah-olah salah ngomong tapi sebenarnya di-create untuk create engagement dan attention? Ya, gua rasa
dari yang gue pahami ya, dari yang gue pahami kayaknya itu menjadi rame di sosial media karena banyak orang merasa yang bersangkutan belum ada di indikator dan benchmark tertentu untuk bisa secara valid mengatakan hal tersebut. Gitu. Makanya jadi rame. Betul. Menurut beberapa orang. Yes. Ya. Tapi sebenarnya pada akhirnya juga kan secara message atau secara pesan itu kan juga bukan sesuatu pesan yang baru ya. Ya, itu kan juga udah pesan yang dari zaman bahela juga kita juga tahu sebenarnya itu yang kita lakukan gitu. Sehingga menurut gua pesannya bukan pesan yang baru dan gua rasa juga semua orang sepakat bahwa itu adalah hal yang betul gitu. Sampai taraf tertentu itu adalah betul gitu. Akhirnya apa korelasinya dengan dua pendapat tadi? Sehingga pada akhirnya memang buat beberapa orang siapa yang ngomong itu jadi penting ketimbang itu benar atau enggak omongannya. Nah itu dia ya, siapa yang ngomong ya. Siapa yang ngomong jadi penting ketimbang itu benar atau enggak omongannya. Dan gua rasa yang jadi problematik di sini adalah karena banyak orang yang memang lahir dengan keadaan yang tidak cukup beruntung, yang memang harus benar-benar merintis dari awal, memang lagi ada di masa-masa sulit, sehingga saat ada orang yang lahir mungkin lebih beruntung dari mereka mengatakan itu, ada missing linknya gitu Mas, ada missing linknya gitu, sehingga mereka lu nggak ngerti lo ngomong apa gitu. Padahal sebenarnya kalau diganti yang ngomong mas-mas yang nggak jelas yang udah tua, bukan nggak jelas ya, diganti yang ngomong mungkin mas-mas yang mungkin punya relevansi yang sama, pasti nggak ada masalah. Padahal mereka pesannya sama ya. Padahal pesannya sama gitu. Sebenarnya itu cuma karena. Nah kalau pertanyaan Mas, apakah itu sesuatu yang di-create untuk mengenerate engagement? Nggak ada yang tahu Mas. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma si pembuat konten dan semua timnya gitu. Berarti at least kalaupun dikatakan bahwa itu memang di-create dan tidak diketahui, berarti keren ya? Iya. Sama pun dengan mungkin yang kita lakukan atau Bang Betul. lakukan ya? Dan pada akhirnya kan ya itu gini loh. Yang pada akhirnya kan itu juga bisa menjadi poin buat kita semua yang lagi nonton ini. Apapun yang kita tonton di sosmed, itu kan untuk memancing reaksi sebenarnya. Karena dari reaksi itu bisa menjadi likes dan bisa menjadi views. Itu dia ya. Dan bisa menjadi komen dan itu bisa menjadi engagement dan itu bisa dari engagement itu bisa ditarik lagi, bisa menjadi revenue of course tentunya kan. Nah sekarang tinggal kitanya aja gitu, mau menjadi bagian dari itu atau cuma ngeliat ternyata ada yang beda, ya udah gitu. Dan saya nih Mas ya. Kalau opini pribadi saya sih masa tersinggung sama anak kecil sih. Masa tinggal anak kecil ya? Iya. Kan gini Mas. Tapi kan sakit hati Bang, ini katanya mewakili suara Indonesia, sakit hati. Ya karena gini Mas, tapi kan gini. Kita capek berjuang. Karena begini Mas, karena menurut saya orang dewasa sudah pernah jadi anak kecil. Anak kecil belum pernah jadi orang dewasa. Dimaklumi aja lah gitu. Secara kemampuan mental harusnya kita lebih bisa memaklumi kalau memang ada kelakuan-kelakuan yang kita anggap mungkin agak aneh dari anak kecil. Karena kan anak kecil belum pernah jadi orang dewasa, kita pernah jadi anak kecil. Benar. Kalau kita nggak mampu untuk berpikir seperti itu, ya pantas Anda menderita terus. Hal basic aja Anda tidak bisa melakukan, lo tidak bisa bersikap secara pada tempatnya gitu. Ini kata-kata ini keren banget nih. Pantasan lu menderita terus. Artinya ada mindset yang tidak tepat sehingga lu sibuk ngomongin itu yang sebenarnya lu kan harusnya gini aja. Betul. Udah Bang Coki maklumin aja, namanya juga anak kecil kan selesai ya. Betul. Kan gini, misalnya tentu reaksi kita berbeda dong Mas. Betul pastinya. Jangankan gitu, misalnya contoh ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Ada orang yang bisa baca sengaja buang sampah. Ada orang yang nggak bisa baca karena memang pendidikannya dia buang sampah di situ. Hukuman yang dilakukan pas di dua orang ini walaupun kelakuannya sama tapi pasti beda dong. Betul. Yang satu dia karena bisa baca tapi dengan sengaja melanggar berarti kan ada ya beda. Betul. Tapi yang satu kan karena ketidaktahuan. Jadi lebih ada pemakluman walaupun mungkin dihukum juga gitu. Ya balik lagi gitu. Misalnya zaman dulu zaman orang masih kecil siapa sih yang nggak, ya ngerti kan maksud gue Mas? Jadi gue sih kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu, ya nggak apa-apa lah orang masih kecil kenapa sih? Bener juga kok yang diomongin gitu. Kenapa kita harus marah gitu? Jadi fokus apa yang diomongin ya? Iya fokus aja di apa yang diomongin gitu kalau dari gue sih. Seandainya Bang Coki adalah seorang ayah atau bapak, lalu ingin menasihati
putra atau putrinya Ya. tentang gimana sih bersosmed yang mindful. Cocok ya bersosmed itu mindful. Bermaksud yang bijak mungkin lah. Ya boleh, oke. Ini jadi agak-agak parenting nih kita ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau gua sih gini ya, tentunya gini. Inilah hal yang sangat saya hargai dari semua orang tua di luar sana. Orang tua itu adalah sesuatu yang memang nggak ada rule books-nya sebenarnya. Dan yang harus kita pahami bahwa karena saya berbicara dari kacamata seorang anak ya, anak ini kan adalah produk dengan keunikannya berbeda-beda ya. Sehingga memang pasti adalah pola-pola parenting yang bisa dianjurkan oleh banyak orang, tapi balik lagi itu kan harus sesuai juga dengan personality si anak tersebut gitu. Tapi kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk menjadi orang tua dengan pemahaman saya sekarang, mungkin yang akan saya lakukan Mas adalah saya akan lebih mengedepankan pemahaman daripada reaksi saat berinteraksi dengan anak saya gitu. Karena kenapa pemahaman lebih penting daripada reaksi? Karena reaksi itu akan memotong jembatan komunikasi yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Misalnya contoh, ada anak kita mungkin mecahin vas teras gitu. Terus dia datang, aku mecahin vas. Kalau kita mengutamakan reaksi kayak, hah itu kan vas kesukaan saya. Oke, dia akan menginput bahwa waktu dia mengaku kesalahan, reaksinya seperti ini. Itu disimpan tuh di memori dia tuh. Next time dia misalnya mecahin apa lagi, terus dia datang. Itu kan dari kecil kan parenting. Aku bolos. Kamu nih begini kenapa? Oke. Masuk lagi tuh input memori kedua tuh. Terus sampai nanti sang anak ini akan bikin akumulasi dalam pikirannya sendiri. Oh ternyata kejujuran itu bukan pilihan gitu. Kejujuran itu bukan pilihan di relationship saya dengan orang tua saya. Sehingga next time dia mecahin apapun, nggak akan ada komunikasi yang terjalin di situ. Karena kan yang dilihat anak kecil, namanya juga anak kecil, itu reaksi gitu. Nah, kalau kita mengutamakan pemahaman misalnya gini, cetera gitu, aku mecahin vas, aduh kenapa vasnya jatuh? Iya tadi main-main, oh tapi kamu tahu nggak sebenarnya nggak boleh gitu. Nah karena kamu udah mecahin ini ada konsekuensinya ya, kamu beresin deh itunya gitu. Jadi kita bisa mengajarkan hal yang lain. Tentu ini lebih gampang diomongin ya daripada dilakukan, of course gitu. Tapi ya itulah tanggung jawab menjadi orang tua gitu loh. Karena memang menjalin komunikasi yang baik ke depan itu adalah salah satu fundamental core yang baik untuk bisa antara hubungan orang tua dan anak gitu. Karena pemahaman itu bisa melahirkan pemakluman, gue percaya itu. Semakin kita paham kenapa dia melakukan itu, akan ada pemakluman yang muncul gitu. Karena kan dan balik lagi kita harus ingat saat kita pengen marah sama anak kita pernah jadi anak kecil, dia belum pernah jadi orang dewasa. Jadi tanggung jawab moral untuk kedewasaan itu digantungkan ke kita gitu. Kita harus bertanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Dan kadang tindakan kedewasaan belum tentu apa yang kita sukain gitu. Ya kalau kita nggak suka melakukan tindakan kedewasaan, ya pilihannya dua, jangan punya anak. Ya benar. Emang susah. Ini karena saya juga simpati sih ngelihat orang tua saya membesarkan anak seperti saya. Sangat bisa memahami. Akhirnya ini datang dari kacamata seorang anak gitu. Makanya sekarang hubungan saya dengan orang tua saya sudah sangat baik dan gue udah sangat mengapresiasi dia. Gue sampai bilang, oke, ada banyak memang dulu hal-hal yang gue rasa kenapa sih lo ngelakuin ini ke gue gitu. Tapi setelah gue makin dewasa gue ngerti kok alasannya apa. Udahlah ya, yang udah terjadi kita lewatin aja. Kita sekarang mulai lagi hubungan baru gitu. Udah saling menghargai. Pada akhirnya gitu, dan susah jadi orang tua susah Mas. Nampaknya yang Bang Coki sampaikan ini juga sempat menjadi bahan diskusi saya dengan keluarga. Nampaknya ini juga bisa dikontekskan dalam konteks atasan ke bawahan. Seorang bawahan, atasan gue gini banget. Pada saat dia menjadi atasan, dia akan ada insight. Oh iya ya, gue paham. Dan itu klasik dan nampaknya nature dan tidak akan pernah bisa ada solusinya. Memang akan terus aja orang tua anak ada konflik nanti tersadar di momen tertentu. Walaupun kadang-kadang juga kita lihat realita ada juga anomali yang memang sampai
kapanpun memang itu tetap jadi Betul. konflik. Aku kalau konteksnya parenting ya, gue nih ada ini Mas, gue nih ada opini. Menurut gue, kenapa pada akhirnya kita selalu ada konflik dengan orang tua kita, gua dengan orang tua gua, atau mungkin orang tua gua dengan orang tuanya gitu. Pasti selalu ada ketidaksepakatan. Betul, gitu. betul, betul. Karena gini, kita lahir di zaman yang berbeda. Oke. Orang tua kita adalah produk terbaik pada zamannya. Yes. Dia produk terbaik pada zamannya. Istilahnya kalau HP dia sudah update terakhir di zamannya. Di zamannya. Jadi orang tua kita mungkin update terakhirnya di sini, setrek ini. Kita lahir di zaman yang berbeda. Kita lahir di sini dengan software terbaru sesuai dengan zamannya. Berarti kan dari sini ke sini Mas, ada missing link nih. Ada missing link. Nah, inilah nih yang selalu bikin kita nih antara anak dan orang tua nih, ini nih yang selalu bikin kayak seharmonis-harmonisnya keluarga. Nggak wajar kalau nggak ada berantem dikit, pasti ada. Nah ini nih missing linknya ini nih. Nah sekarang tinggal dibalikin lagi, ini gue berbicara dari kacamata anak. Apakah adil kita memaksa orang tua kita untuk ngikutin update di zaman yang berbeda? Gue rasa sebenarnya, gue yakin gue juga ngalamin hal ini kok. Gue adalah beberapa hal yang kalau gue pikir dulu orang tua gue kayak kurang banget sih ini, ngapain dia begitu gitu, ada gitu. Tapi pada akhirnya setelah gue mencoba memahami, lagi-lagi memahami itu melahirkan pemakluman Mas. Saat gue mencoba memahami, gue akhirnya oh memang pada saat itu informasi-informasi mengenai hal-hal let's say mengenai mental health atau apa belum terpapar dengan jelas, internet juga belum ada, dan dia mencoba menjadi orang tua terbaik di keadaannya dia saat itu. Benar, gitu. benar. Jadi gue rasa itu cuma salah paham. Orang tua kita tuh cuma ingin mencintai kita sesuai dengan kemampuan mereka yang kebetulan kalau dilihat dari kacamata seorang anak itu adalah update terakhir yang jadul gitu. Jadi jangan dilihat tindakannya, karena kalau dilihat tindakannya berantem terus pasti Mas. Tapi dilihat niatnya aja. Jadi misalnya contoh, kan gini ya, gue juga ngerasain kok. Misalnya contoh dia maksudnya supaya kita nggak sakit, tapi kadang orang tua tuh ngomongnya nonton terus. Misalnya gue lagi batuk, begitu kan. Ini gue juga sebel kan kadang-kadang. Tapi kadang gue ngelihatnya kayak mikirnya juga kayak, ya ini maksudnya biar gue nggak sakit gitu. Makanya kalau gue sama orang tua gue ya Mas, dia ngomong apa gue iyain aja. Karena gue pengen skip berantemnya. Karena berantem lawan orang tua, dapat hadiah kagak, capek iya. Bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Betul. Jadi kalau gue sama orang tua gue ada beda pendapat gitu, kamu kok begini gini? Iya ma, iya benar. Yaudah yuk kita makan bareng aja. Keren banget. Ini bayangin nih coba kalau ada anak model Bang Coki gini bijak begini, keren banget nih. Oh enggak, tapi saya bijaknya baru di umur 37 Mas. Nah, itu dia. Makanya yang keren ini tidak ada solusinya. Iya memang nggak ada. Udah pasti berantem sih Mas. Iya. Nah, saya itu juga bahkan ya kalau di makan malam keluarga kalau lagi balik ke rumah ya, untuk kondusivitas makan malam keluarga ada beberapa hal yang nggak boleh dibahas supaya tidak menjadi perdebatan. Karena memang gua dan orang tua gua tuh berbeda. Yang kayak gue bilang tadi, software di sini. Contoh politik. Misalnya kita lagi makan keluarga nih, tiba-tiba nyokap gue ngomong, menurut saya politik, gue prit kartu merah. No. Kita bahas bacem nanti jadi berantem nih. Gitu. Cuaca cerah nih gimana nih, cuaca cerah gitu. Karena di usia ini, di usia mereka yang sudah semakin senja dan saya semakin tua, saya pengen memori terakhir saya sama orang tua saya adalah hal-hal yang indah. Bukan cuman berantem. Itu udah lewat 36 tahun yang lalu. Iya. Udah kebanyakan malah. Udah cukup. Makanya sekarang yang gua dan orang tua gua tahu kita berbeda, kita udah tahu batasannya masing-masing. Jadi kalau misalnya secara ketidaksengaja kita mau masuk ke sebuah pembahasan di mana ini pasti akan mengenerate sebuah perdebatan, kita stop. Ya, jadi gue udah memahami bahwa ya memang orang tua saya seperti itu, saya menerima dia, dan dia juga memahami bahwa anaknya begini dan saya menerima dia. Karena kan gak bisa diretur ya. Betul. Bang Coki, ini mesti saya relatekan nih. Siap, apa? Jadi ini saya hubungkan dengan siar kami ke teman-teman peserta, mungkin kalau ada yang peserta nih, kita betul-betul ngangkat, ini sesuatu yang selama ini tuh kalau tadi di motivator, di pelatihan itu diumpetin. Kita justru mensiarkan terima pasal 1, pasal 2. Bahwa pimpinan itu selalu benar, pasal 1. Pasal 2, kalau salah ingat pasal 1. Dan mereka accept bahwa itu memang benar, tapi tetap ngegrundel. Nah buat saya sama kayak tadi, kita
lihat aja apa yang menjadi ucapan mereka. Pasti ujung-ujungnya namanya bos di organisasi, pasti yang perusahaan pengen untung, ada profit, bisnisnya berkembang, cabangnya makin banyak, cost-nya terkendali. Betul. Itu aja cara menyampaikannya. Kadang ada yang nyelekit, tajam, ada yang memang soft, ada yang tegas, ada yang agak-agak nggak sesuai harapan. Ya udah, tadi diterima aja lah memori kenangan terbaik kita di perusahaan tersebut sebelum nanti resign. Yang indah-indah aja, karena itu nggak akan ada selesainya. Tadi karena memang itu keren banget nih guys, analogi tadi antara terbaik di zamannya. Iya betul. Ya, relate banget tentang atasan dan bawahan. Iya, makanya gue sama orang tua gue kan, ya namanya orang tua kan ya pasti ngomong begitu ya. Kadang nyelekit-nyelekit gitu kan. Lo nggak begini. Iya, gue gituin aja. Udah makan aja dah. Gue iyain lebih cepet diain loh. Padahal belum dibahas apa-apa. Dulu gue waktu masih 20-an ya mas. Kalau misalnya orang tua gue bilang A, enggak yang bener tuh B. Wah berantem tuh. Berantem. Sekarang misal orang tua gue bilang A, gue bilang iya. Selesai ya, enak juga nih. Tapi setelah umur sekarang gitu. Setelah umur sekarang. Perjalanan yang cukup panjang. Okay. Setelah bisa mengendalikan ego juga. Iya, kalau dulu kan masih ya belum lah. Oke. Bang Coki, ini satu pertanyaan terakhir. Boleh. Oke. Adakah momen transformatif? Transformatif ini kan pokoknya perubahan yang merubah secara personal, sudut pandang ekstrim di luar yang tadi disampaikan. Apakah itu termasuk itu? Kalau iya aja tinggal di stage saja. Apa ada yang lain yang gue tuh tadinya di sisi sini ngeliat dunia begini, sekarang di sisi yang berbeda. Makanya kata-katanya transformatif karena ekstrim banget. Iya. Apapun, konteksnya bebas. Kalau gue rasa gue ada situasi yang transformatif, yaitu yang gue rasakan keberuntungan jangan pernah dicoba. Keberuntungan kita jangan dipush terus. Gimana nih maksudnya nih? Jadi seperti yang kita semua tahu kan, gue sempat kena terjerat kasus obat-obatan terlarang tahun 2020-an, lupa gue 2000 berapa gitu, sempat kena gitu. Dan pada saat itu kekhawatiran gue adalah apakah saat gue kembali lagi ke panggung skena kreatif ini gue masih bisa diterima. Untungnya masih diterima. Iya, diterima. Karena dan tidak banyak orang yang bisa melalui apa yang gue lalui dan transisinya smooth gitu. Jadi gue menganggap itu adalah sebuah keberuntungan yang harus gue hargai. Nah akhirnya itu menjadi pelajaran buat gue. Keberuntungan atau kesempatan itu jangan pernah dicobai, jangan pernah dipush terus gitu. Karena di semua orang yang ada di dunia ini, cuman satu yang lebih baik, jangan kita bikin capek. Orang yang nolong kita, orang yang ngasih kita kesempatan. Kalau mereka udah capek, udah nggak ada lagi siapa yang mau. Kalau yang hubungannya darah, oke lah, itu udah terikat kontrak darah gitu. Tapi terlepas dari itu, jadi di momen itulah gue paham bahwa berarti memang gue dapat kesempatan yang kedua ini dan gue nggak akan nge-push lagi kesempatan kedua ini gitu. Ya udah, karena belum tentu kalau diulang sekali lagi itu bisa bisa transisinya smooth gitu. Karena gue percaya jatuh sekali itu manusiawi. Jatuh kedua mungkin kita kilaf. Kalau jatuh ketiga kali biasanya pelanggan tetap itu. Pelanggan tetap. Kebangetan. Makanya saya sebisa mungkin kesempatan yang udah saya dapat sekarang ini ya saya jaga dengan sekuat tenaga, dengan segala kekurangan tentunya. Saya nggak sempurna, sebaik mungkin lah gitu. Ya kalau misalnya lagi mau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bodoh, gue selalu taruh di pikiran gue, jangan diulang lo, belum tentu lo nanti transisi lo bagus lagi lo. Coba lo pikir ulang, coba lo ini. Ya itu lumayan bisa ngerem. Wah, ini asli dalam banget nih Bang Coki, bahwa ternyata keberuntungan jangan di-challenge, karena kadang-kadang kan ini untuk menutup ya. Orang suka menemukan suatu formula dan tadi malah pengen diulang. Wah, kalaupun gue melakukan kesalahan lagi, kayaknya nih tetap aja potensi keberhasilan terjadi baik lagi, orang memaafkan lagi. Tapi karenanya Bang Coki ngambil sudut pandang justru ini jangan di challenge lagi nih. Dan mungkin untuk gua kasih konteks supaya nanti ditutupnya lebih bagus mas ya, supaya nanti nggak disalahpahami oleh banyak orang gitu. Lebih baik keberuntungan jangan diulang kalau waktu tidak di pihak kita sebenarnya. Gua itu pada saat itu tidak mau mengulang keberuntungan gua dan apa yang terjadi di gua itu karena gua tahu gua udah balapan sama waktu. Waktu itu usia gua udah 30 sekian lah gitu. Sehingga gua sudah tidak punya energinya lagi kalau harus menjalani konsekuensi dari
tindakan bodoh gua lagi. Oh, paham. Ya, paham. kalau kita masih muda mungkin masih ada argumen-argumen yang mengatakan bahwa ya muda itu tempatnya salah, silakan berbenah diri sebaik-baiknya gitu. Tapi gue percaya dengan teman gue yang mengatakan bahwa pada akhirnya kita bisa melihat orang ini sukses atau enggak dari dia di umur 40 tuh gimana. Kalau di umur 40 itu dia sudah mencapai hal tertentu dan sudah tahu apa yang dia mau, biasanya nanti dia sampai akhirnya ya segitu. Tapi kalau di umur 40 dia belum tahu apa yang dia mau, dikubur. Karena masalahnya udah waktu. Oke. Masalahnya udah, walaupun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Walaupun tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan silakan belajar di umur kapanpun, kita bisa belajar kesalahan kita di umur kapanpun. Tapi waktu juga krusial dalam rumus mau berubah. Terkadang masalahnya orang yang sudah berumur adalah ilmunya sudah dapat, pemahamannya sudah dapat, dia sudah berubah, mau nerapinnya kapan waktunya? Jatah waktunya limited ya. Waktu itu 5 detik nggak bisa ditarik. Iya. Waktu mahal, Mas. Wah. Waktu mahal. Keren banget. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang Coki sudah meluangkan waktu dan memberikan buat saya pribadi banyak insight, saya kan teman-teman you. juga. Terima kasih, Dan likewise. yang juga kerennya Bang Coki selalu memberikan reminder untuk konteksnya itu dipahamkan secara tepat. Karena ini juga buat teman-teman ini di entrepreneur ataupun di karyawan ya Bang Coki, atau di posisi lain pun tidak ada rumus yang benar-benar exact. Ya, betul. Kembali lagi pada konteks ya. Kalau mungkin betul. tadi dikontekskan investasi, Ya. orang mau hajar-hajaran all in di suatu instrumen investasi, kalau masih muda masih banyak waktu untuk belajar mengulang. Tapi kalau model-model, jangan bekerja ini ya, model kayak saya udah alhamdulillah deh dengan yang sekarang. Tidak berlipat ganda kekayaan, yang penting jangan belangsak. Udahlah, jangan cari-cari masalah dengan instrumen-instrumen. Ini Bang Coki merasa tua, saya jauh lebih tua. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih, saya Adriano Giovanni dan Coki Pardede.